Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini saya akan merangkum alur cerita anime yang berjudul Dororo. Sebelumnya aku sudah merangkum alur cerita ini di channel Babang Sotoy. Cuman kemarin ada yang request lagi, katanya dia kangen atau dia suka, makanya saya buatkan lagi. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video Dororo, kalian boleh skip untuk video kali ini. Tapi jika kalian masih ingin menonton, saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Anime ini dikisahkan kepada seorang samurai yang telah menumbalkan anaknya kepada 48 iblis untuk menukarkannya dengan kekuatan agar dirinya menjadi yang tak terkalahkan. Anak tersebut ialah Hyakimaru. Sejak bayi, dirinya lahir secara mengenaskan, bahkan tidak bisa dikenali lagi karena 48 organ tubuhnya telah dikuasai atau telah ditukarkan kepada iblis. Parahnya, ayahnya membuang dirinya ke sungai setelah kejadian tersebut. Walaupun begitu, Hyakimaru masih bisa hidup karena dia diselamatkan oleh seorang dukun yang bernama Dr. Honman. Dr. Honma akhirnya menciptakan tubuh buatan untuk Hyakimaru. Sepotong demi sepotong bagian tubuh diciptakan agar Hyakimaru dapat bertahan hidup. Bahkan Honma mengajarkan Hyakimaru cara melawan iblis. Setelah remaja, Hyakimaru bertekad untuk mengalahkan iblis-iblis tersebut dan mengambil kembali organ tubuhnya. Dari sinilah petualangan Hyakimaru dimulai. Ia juga ditemani oleh seorang pencuri bernama Dororo dalam perjalanannya mencari 48 iblis. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Scene awal di sebuah desa atau kerajaan yang dipimpin oleh Kagemitsu Daigo. Di sana istri Daigo yang bernama Nui no Kata akan melahirkan anak pertama mereka. Kemudian berpindah beberapa hari sebelumnya, yang mana Daigo mendatangi sebuah kuil yang bernama Aula Neraka. Ketika Daigo masuk, di dalam sudah ada seorang biksu. Lalu biksu itu berkata kepada Daigo, meninggalkan Buddha berarti mengambil jalan kejahatan. Jika kejahatan telah diambil, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia lagi. Setelah mengatakan itu, Daigo hanya berkata kalau dia tidak peduli. Tiba-tiba si biksu mencoba untuk lari. Namun sayangnya, si biksu ditebas oleh Daigo tanpa belas kasih. Di Aula Neraka terdapat 12 patung iblis. Di sana Daigo meminta kepada 12 patung iblis untuk memakmurkan desanya atau kerajaannya, yang mana desanya dilanda kekeringan, kemiskinan dan wabah penyakit yang membunuh banyak warganya. Dan sebagai imbalan atau gantinya, 12 patung iblis boleh mengambil apa saja yang Daigo miliki. Lalu tiba-tiba angin berhembus dan Aula Neraka tersambar oleh petir termasuk Daigo. Sambaran itu membuat luka tepat di jidat Daigo. Lalu scene berpindah ke masa sekarang, yang mana Nui telah melahirkan anaknya. Namun tiba-tiba petir menyambar anak Nui. Lantas Daigo langsung menghampiri Nui. Di sana bidan persalinan pada ketakutan. Lalu ketika Daigo melihat anaknya, dia terkejut. Ternyata anaknya tidak memiliki mata, tangan, kaki, dan organ lainnya terkecuali tengkorak kepala dan badan. Lalu Daigo mengingat tentang perkataannya kepada 12 patung iblis, yang mana patung 12 iblis boleh mengambil apapun yang Daigo punya. Lalu tiba-tiba Daigo tertawa. Daigo tahu pasti permintaannya kepada 12 patung iblis akan segera dikabulkan. Kemudian Daigo meminta ke nenek bidan untuk membuang anak Daigo. Lalu berangkatlah si bidan. Sesampainya di sungai, si bidan ingin menenggelamkan si bayi, namun dia tidak tega. Lalu si bidan hanya menghanyutkan si bayi di atas sebuah perahu kecil. Diam-diam si bidan tidak sendirian, ada sesosok iblis yang mengintainya. Kemudian si nenek pun dimakan oleh iblis itu. Ketika si iblis memakan nenek, ada seorang kakek-kakek yang bernama Biwamaru. Biwamaru melihat kejadian itu, lalu si iblis menyerang Biwamaru. Namun Biwa dapat membunuh iblis itu dengan mudahnya. Ketika telah mengalahkan si iblis, Biwamaru melihat perahu si bayi dan berkata, dia bukan manusia, tapi juga bukan iblis atau ayah kasih. Aku mencium bau sebuah kutukan.
Setelah kejadian itu, tanah kerajaan Daigo pun bertahap menuju kemakmuran. Kemakmuran tanah Daigo, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kejadian ini. Lalu Shin berpindah ke 16 tahun kemudian, yang mana terlihat di sana bekas terjadi peperangan. Di tempat itu terdapat seorang biksu yang mendoakan para tentara yang telah gugur, dan seseorang yang bernama Jukai. Di sana Jukai sedang memasang sebuah tangan dan kaki para tentara yang hilang. Dia menggantikannya dengan tangan palsu dan kaki palsu yang dia buat sendiri. Dia melakukan itu karena menurutnya itu lebih baik baginya. Lalu Shin berpindah ke seorang bocah yang bernama Dororo. Dororo sedang berjualan. Yang aslinya barang dagangannya itu hanya titipan. Ketika pemilik barang datang, si pemilik itu pun marah. Saat Dororo ingin dipukul, si pemilik dilempar guci oleh Dororo. Lalu Dororo pun lari. Terjadilah kejar-kejaran di sana. Sampailah Dororo di bawah jembatan. Di sana Dororo melihat seekor anjing. Lalu si pemilik atau si preman datang. Dia melihat anjing tadi dan mengira kalau anjing itu milik Dororo. Lalu si preman mengancam Dororo dengan anjing itu. Akhirnya Dororo pun mematuhi perkataan mereka, dan Dororo pun dihajar oleh para preman. Ketika si preman ingin pergi, Dororo melempar batu tepat mengenai mata bos preman. Bos preman itu pun marah besar, kemudian menenggelamkan Dororo, berencana ingin membunuhnya. Namun anak buahnya melihat seseorang di atas jembatan dengan bentuk yang mencurigakan dan tatapan lurus ke depan. Bos preman itu mencoba menegur pria misterius, namun dia tidak menoleh sedikit pun. Lalu Dororo mengatakan kalau tatapannya bukan mengarah ke mereka, namun ke arah depan. Lalu kita diperlihatkan penglihatan dari pria misterius itu, yang mana ada benda merah mendekat. Si bos preman mengatakan kalau benda itu hanyalah setumpuk sampah. Namun tiba-tiba benda itu menangkap si bos preman dan anak buahnya. Lalu mereka pun dimakan. Ternyata itu adalah lumpur Ayakashi. Ayakashi itu juga menangkap Dororo. Namun Dororo diselamatkan oleh pria misterius. Lalu pria misterius bertarung melawan lumpur Ayakashi. Pria misterius pun akhirnya menang. Lalu Dororo mendekat ke pria misterius sambil mengembalikan tangan palsunya. Dororo bertanya siapa dia, namun Dororo tidak mendapatkan jawaban. Tak lama kemudian pria misterius kejang-kejang kesakitan. Lalu wajahnya terjatuh, namun muncul wajah baru. Kejadian itu membuat Dororo ketakutan. Di sisi lain, Daigo melihat sebuah petir yang menyambar salah satu 12 patung iblis. Seketika di sana terjadi longsor. Keesokan harinya, pria misterius dan Dororo jalan bersama. Di sini Dororo mengikuti kemanapun pria misterius berjalan, dan di sini nama pria misterius itu adalah Hyakimaru. Di malam hari mereka pun berhenti sejenak untuk makan. Di sana Dororo terus mencoba mengajak Hyakimaru mengobrol, namun Hyakimaru tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Biwamaru berkata kalau Hyakimaru tidak dapat melihat wujud Dororo ataupun suara Dororo, tapi ada sesuatu yang bisa dilihat oleh Hyakimaru sejak lahir, yang disebut dengan api jiwa. Kuncinya adalah warna, permusuhan, kemarahan, dan makhluk yang tidak selayaknya di dunia ini. Hyakimaru mendeteksi bahaya seperti itu melalui warna. Selain kemampuan ini, dia juga memiliki indera dan kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Begitulah cara Hyakimaru bertahan hidup dalam kegelapan yang selama ini dia hidupi. Hyakimaru membiarkan Dororo di dekatnya karena Dororo tidak menandakan bahaya baginya. Namun ketika api jiwa Dororo berwarna merah, Hyakimaru pasti membunuhnya. Lalu keesokan harinya, Dororo membawa Hyakimaru ke sebuah desa yang kabarnya terdapat Ayakashi di sana.
Dororo membawa Hyakkimaru agar Hyakkimaru membunuh Ayakashi itu supaya mereka mendapatkan upah dari membunuh Ayakashi di desa tersebut. Sesampainya di sana mereka disambut oleh wakil kepala desa. Lalu Dororo mengatakan maksud tujuannya datang ke desa itu. Lalu wakil kepala desa yang bernama Denkichi membawa Dororo dan Hyakkimaru ke rumahnya karena Denkichi harus mengatakan tujuan Dororo dan Hyakkimaru kepada kepala desa yang bernama Bandai. Bandai tidak bisa menemui mereka karena kaki beliau lumpuh. Lalu sampailah Dororo dan Hyakkimaru di rumah Denkichi dan mereka tidur di kandang kuda. Kasihan kali. Saat malam hari mereka mendengar suara bel dan lilin tiba-tiba mati. Lalu muncul sosok Ayakashi. Dororo menyuruh Hyakkimaru untuk membunuh Ayakashi itu, namun Hyakkimaru hanya terdiam, yang berarti Ayakashi itu tidak berbahaya. Kemudian si Ayakashi pun pergi. Keesokan harinya Denkichi mengatakan kalau Bandai ingin bertemu dengan Dororo dan Hyakkimaru. Sesampainya di sana, Hyakkimaru melihat Bandai dengan serius. Lalu Hyakkimaru melepaskan tangan palsunya dan ingin menyerang. Namun Hyakkimaru dihentikan oleh Dororo dan penduduk desa. Lalu mereka berdua pun dikurung di ruang bawah tanah. Di sana Dororo marah kepada Hyakkimaru karena tiba-tiba ingin menyerang. Di sana juga terdapat Biwamaru yang juga dikurung di sana. Lalu Biwamaru menjelaskan kepada Dororo tentang kondisi Hyakkimaru dan cara Hyakkimaru melihat. Setelah menjelaskan itu, tiba-tiba Hyakkimaru dan Biwamaru melihat sesuatu. Kemudian lilin mati dan muncul sebuah tangan. Lalu Hyakkimaru menebasnya dan mengejarnya. Biwamaru dan Dororo pun lantas langsung mengikuti Hyakkimaru. Di sini Biwamaru juga sama seperti Hyakkimaru, sama-sama melihat sesuatu dengan warna jiwa. Dan ternyata Hyakkimaru mengarah ke tempat Bandai berada. Di sana Bandai berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Namun Biwamaru mengatakan, percuma kau bersembunyi, kami bisa melihat semuanya. Bandai saat ini berwarna merah yang menandakan kalau dia adalah Ayakashi. Karena ketahuan, Bandai pun langsung berubah menjadi Ayakashi dan bertarung melawan Hyakkimaru. Ketika si Bandai terpojok, Denkichi datang membantu Bandai dan menyuruh Bandai untuk pergi. Lalu Hyakkimaru pun langsung mengejarnya. Denkichi sengaja membiarkan Bandai di sana dan memakan para pengembara yang lewat. Karena kalau tidak begitu, Bandai akan memakan semua penduduk desa di situ. Lalu kembali ke Hyakkimaru yang tengah bertarung. Dan Bandai pun akhirnya dapat dikalahkan. Lalu di sana tiba-tiba ada Ayakashi yang mendatangi Dororo dan Hyakkimaru di kandang kuda sebelumnya. Dia datang dengan berkata, "Kau mau?" Lalu pergi. Saat Dororo mendatangi ke sana, Dororo melihat ada banyak uang yang terkubur. Itu adalah uang para pengembara yang dimakan oleh Bandai. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan untuk pertama kalinya, Hyakkimaru memperkenalkan dirinya dengan menulis namanya di tanah. Di sini Biwamaru menyadari bahwa anak yang hanyut di 16 tahun yang lalu adalah Hyakkimaru. Kemudian tiba-tiba Hyakkimaru merasa kesakitan. Lalu Hyakkimaru mendapatkan tulang rangkanya yang baru atau sel tulang, entah apapun lah itu, pokoknya itulah intinya ya, yang baru pokoknya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Dororo sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Shotani-chan pamit undur diri and bye-bye.